Oke, pemilu itu kan intinya soal keadilan ya. Tapi gimana caranya kita bisa yakin kalau proses yang super rumit, yang melibatkan jutaan orang dan ribuan kandidat ini benar-benar adil? Nah, kuncinya tuh bukan cuma pas kita nyoblos. Tapi, ada nggak sih cara yang jelas dan terbuka buat menyelesaikan masalah kalau ada sengketa? Itulah bisa dibilang katup pengaman demokrasi kita. Coba deh bayangin skenario ini. Kandidat jagoan Anda nih tiba-tiba H-7 sebelum nyoblos didiskualifikasi gara-gara ijazahnya katanya bermasalah. Wah, rasanya pasti nggak adil banget kan? Terus gimana dong? Apa yang bisa dilakuin? Ada nggak sih cara buat ngelawan keputusan itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nih yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Jawabannya tentu ada. Jadi di Indonesia tuh ada wasitnya, namanya Bawaslu. Dan mereka ini bukan cuma nonton di pinggir lapangan ya. Bawaslu itu lembaga resmi negara yang punya wewenang buat niup peluit kalau ada pelanggaran. Dan yang paling penting, mereka juga yang nyiapin arena yang adil buat nyelesain semua perselisihan. Oke, yuk kita bedah langsung mekanismenya. Sebentar ke depan kita bakal lihat, apa sih sengketa pemilu itu? Terus gimana Bawaslu berperan jadi wasit? Ada dua jenis sengketa apa aja? Gimana cara nyelesainnya? Dan yang paling penting, kenapa sistem ini krusial banget buat kita semua? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu? Gampangnya gini, menurut peraturan, sengketa itu terjadi pas ada hak peserta pemilu yang merasa dirugikan. Hak apa? Macam-macam. Contohnya hak buat kampanye dengan aman, hak biar baliho atau spanduknya nggak dirusak, atau hak buat tetap jadi calon. Jadi ini bukan cuma soal menang atau kalah ya, tapi soal hak-hak yang memang dilindungi oleh hukum. Nah, disinilah Bawaslu masuk ke dalam arena. Yuk kita dalemin lagi peran penting mereka. Jadi gini, penting banget buat dicatat. Bawaslu itu tugasnya bukan cuma nyatet pelanggaran loh, mereka itu bagian dari penyelenggara pemilu yang memang punya mandat buat turun tangan langsung. Jaringannya itu dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai ke pengawas TPS di desa-desa. Mereka ada buat mastiin aturan mainnya ditegakkan. Ya, mereka lah wasitnya. Nah, sekarang bagian yang menarik nih. Ternyata nggak semua sengketa itu sama. Menurut aturannya, di pasal 2, Bawaslu itu menangani dua jenis konflik yang beda, dan cara nyelesainnya juga beda banget. Biar gampang, kita pakai analogi sepak bola lagi ya. Jenis pertama itu sengketa antar pemain. Misalnya tim kampanye A nuduh tim B ngerusak spanduknya. Atau jadwal kampanye dua caleg bentrok di satu pasar. Nah, itu antar peserta. Terus ada juga jenis kedua, sengketa pemain lawan penyelenggara. Contohnya, ya pas seorang calon merasa dirugikan karena KPU sebagai penyelenggara nyoret nama dia dari daftar calon. Oke, jadi kita udah tahu ada dua jenis sengketa. Pertanyaannya sekarang, gimana Bawaslu menyelesaikannya? Nah, prosedurnya ini dirancang beda banget buat masing-masing jenis sengketa tadi. Oke, kita bahas yang pertama dulu, sengketa antar peserta yang pemain lawan pemain tadi. Di sini, kata kuncinya cuma satu, cepat. Kenapa harus cepat? Ya bayangin aja kalau ada sengketa lokasi kampanye. Itu kan harus beres hari itu juga, nggak bisa nunggu minggu depan. Kalau kelamaan, momentum kampanyenya keburu hilang. Makanya prosesnya wajib tuntas di tempat. Prosesnya tuh super ringkes. Gini alurnya. Laporan masuk, Bawaslu langsung periksa. Terus, yang paling penting nih, kedua pihak langsung dipanggil buat ketemu saat itu juga. Bawaslu cek buktinya, entah itu foto, video, atau surat izin lokasi, dan tok, keputusan langsung dibuat di tempat. Udah, selesai. Praktis, cepat, efisien. Nah, ini beda lagi ceritanya kalau sengketanya sama penyelenggara alias KPU. Karena ini kan yang digugat keputusan resmi dari lembaga negara. Jadi ya jelas prosesnya jauh lebih formal, lebih terstruktur, dan tahapannya jelas. Hal pertama yang harus banget diingat, waktu. Peserta itu cuma punya waktu 3 hari kerja buat ngajuin gugatan setelah KPU ngeluarin keputusan. Loh, kok cepet banget? Soalnya tahapan pemilu itu kan jalan terus, nggak bisa nunggu. Kayak nyetak surat suara misalnya. Jadi semua keberatan harus diproses kilat biar nggak ganggu jadwal nasional. Begitu permohonan masuk dan diterima, prosesnya tuh nggak langsung sidang. Ada satu langkah wajib yang harus dilewati dulu. Namanya mediasi. Anggap aja mediasi ini kayak ruang negosiasi. Pertemuannya tertutup ya. Di sini Bawaslu posisinya sebagai penengah yang netral. Tujuannya apa? Ya buat cari jalan tengah. Siapa tahu kan cuma salah paham, atau ada dokumen yang kurang dan bisa dilengkapi. Jadi masalahnya bisa selesai baik-baik, nggak perlu lanjut ke perang pembuktian. Tapi namanya juga negosiasi, kan nggak selalu berhasil. Gimana kalau Bawaslu udah coba jadi penengah, tapi dua-duanya tetap kekeh sama pendirian masing-masing? Terus gimana dong?
Nah, kalau mediasi gagal, barulah prosesnya naik level ke adjudikasi. Kalau tadi mediasi itu ruang negosiasi, adjudikasi ini udah kayak ruang sidangnya. Sidangnya terbuka buat umum loh, lengkap dengan majelis pemeriksa yang perannya mirip hakim, dan semua pihak bisa adu argumen dan bukti secara terbuka. Dan di sidang ini, bukti yang diajukan harus kuat, ya, bukan cuma katanya-katanya. Bisa berupa apa aja? Ya dokumen resmi kayak surat keputusan KPU, rekaman video, screenshot chat, kesaksian orang yang lihat langsung kejadiannya, atau bahkan pendapat dari ahli hukum. Semuanya ini bakal diperiksa dengan sangat teliti. Nah, ini nih yang paling luar biasa dari semua proses formal ini. Meskipun tahapannya ketat kayak di pengadilan, coba lihat angkanya. 12 hari kerja. Itu waktu maksimal dari laporan masuk sampai putusan akhir dibacain. Cepat banget kan? Kecepatan ini penting banget buat ngasih kepastian hukum di tengah jadwal pemilu yang super padat. Oke, kita udah lihat semua detail prosedurnya. Sekarang, yuk kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Jawabannya ada di peraturan Bawaslu itu sendiri. Ada 2 kata kunci di sini, cepat dan tanpa biaya. Nah, bagian tanpa biaya ini, jujur, revolusioner banget. Artinya apa? Artinya keadilan pemilu itu bukan cuma buat mereka yang punya duit banyak buat sewa pengacara mahal. Ini adalah hak buat semua peserta, entah itu besar atau kecil. Jadi, intinya ada 3 pilar yang bikin sistem ini jalan. Pertama, aksesibilitas. Karena gratis, jadi caleg di daerah manapun bisa nuntut keadilan. Kedua, kecepatan. Karena masalah beres dalam hitungan hari, bukan bulan. Dan ketiga, kepastian, karena putusan Bawaslu itu final, mengikat dan wajib dilaksanain. Nah, 3 pilar inilah yang ngejaga pemilu kita biar tetap di rel yang benar. Pada akhirnya kan ini semua bukan cuma soal pasal dan prosedur yang ribet. Ini soal membangun kepercayaan. Kepercayaan kalau ada yang salah, ada tempat buat lapor. Kepercayaan kalau aturan mainnya sama buat semua orang. Jadi pertanyaan terakhir buat kita semua renungin. Kalau kita tahu ada wasit yang adil dan prosesnya jelas, kira-kira gimana itu mengubah cara kita memandang hasil akhir sebuah pemilu?